A few moments later. Pada masa reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 yang menyebar di Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini. Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan terjadi di Jakarta dan Solo sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintahan yang ada. Kerusuhan ini terjadi salah satu pemicu utama terjadinya reformasi 1998. Selain itu, lengsernya Soeharto dari jabatannya menjadi sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 juga menjadi titik balik terjadinya reformasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di berbagai sektor dan pemerintahan Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya krisis moneter, ketidakpuasan rakyat, dan penyelewengan dalam pemerintahan, gerakan reformasi pun muncul sebagai upaya untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru dan mencapai perubahan yang lebih baik dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan demokrasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantikannya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia membangun sistem yang transparan dan akuntabel, di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Perubahan sistem pemerintahan pada masa reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, menandai berakhirnya era Orde Baru yang otoriter dan membuka jalan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Beberapa perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem pemerintahan antara lain yang pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden. Latar belakang pada masa Orde Baru tidak ada batasan yang jelas mengenai masa jabatan presiden. Soeharto misalnya menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi. Perubahan melalui amandemen Undang-Undang 1945, masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode, masing-masing 5 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu orang dan membuka peluang bagi munculnya pemimpin baru. Yang kedua, pemilihan umum yang lebih demokratis. Latar belakang pada masa Orde Baru pemilihan umum cenderung tidak bebas dan adil. Partai politik yang berkuasa seringkali melakukan manipulasi suara untuk memenangkan pemilihan. Perubahan reformasi membawa angin segar bagi penyelenggara pemilihan umum. Proses pemilihan umum menjadi lebih transparan, bebas, dan adil. Partisipasi masyarakat dalam proses politik juga semakin meningkat. Selain itu, pemilihan umum tidak hanya untuk memilih anggota legislatif, tapi juga untuk memilih presiden secara langsung. Yang ketiga, desentralisasi kekuasaan. Latar belakang pada masa Orde Baru, kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. Perubahan reformasi mendorong desentralisasi kekuasaan, yaitu membagi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ekonomi yang lebih luas pada daerah yang mengelola urusan pemerintahnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dampak dari perubahan sistem pemerintahan yaitu penguatan demokrasi di Indonesia semakin memantapkan diri
Sebagai negara demokrasi, hak-hak warga negara semakin terjamin dan partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin meningkat. Pembangunan daerah, desentralisasi mendorong mempercepat pembangunan di daerah karena daerah memiliki wewenang yang lebih besar dan mengelola sumber daya alam dan mengatur kebijakan pembangunan. Munculnya partai politik baru. Terbukanya ruang politik melahirkan banyak partai politik baru sehingga masyarakat memiliki pemilihan yang lebih luas dan menentukan wakil dari lembaga legislatif. Tantangan barunya di sisi lain perubahan sistem pemerintahan juga membawa tantangan baru seperti munculnya politik kepentingan antar pemerintah, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Penguatan lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi serta mewakili suara rakyat. Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat undang-undang, namun lembaga legislatif juga memiliki tugas-tugas lain seperti menyusun rencana pembangunan nasional, menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintahan. Lembaga legislatif dalam masa Orde Reformasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pergeseran pola kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan eksekutif bergeser ke legislatif. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pembentukan undang-undang. Penguatan posisi politik dan otoritas DPR. Amandemen Undang-Undang 1945 diperkuat DPR secara kelembagaan dan memperkuat posisi politiknya. Penguatan fungsi pengawasan legislatif. DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat tanpa batasan cara dan mekanisme. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR berperan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. DPR sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan DPD, lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dari setiap provinsi di Indonesia. Pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Latar belakang dari pembentukannya ialah masa Orde Reformasi merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, ditandai dengan runtuhnya Orde Baru yang otoriter. Kerusakan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan termasuk penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih menjadi dorongan kuat untuk melakukan reformasi menyeluruh. Beberapa faktor utama yang mendorong pembentukan lembaga baru tersebut adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga lama. Lembaga-lembaga yang ada pada masa Orde Baru dianggap tidak independen dan seringkali melibatkan praktek korupsi. Desakan masyarakat untuk perubahan ialah masyarakat menuntut adanya lembaga yang dapat mengawasi kekuasaan penegakan hukum secara adil dan memberantas korupsi. Peluang untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik ialah reformasi memberikan kesempatan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari pembentukan ini ialah dari Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang ketiga memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, yang keempat mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dari KPK, yang pertama mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kedua melindungi masyarakat dan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi, yang ketiga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Proses pembentukan dari MK dan KPK dilakukan melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang kedua lembaga tersebut. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Signifikan pembentukan KPK dan MK memiliki signifikan yang sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama itu penguatan sistem checks dan balance. MK dan KPK berperan sebagai menyeimbangkan kekuasaan dan mencegah
penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang lebih baik ialah MK dan KPK diharapkan dapat menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Perbaikan citra Indonesia di mata internasional ialah pembentuk lembaga-lembaga anti korupsi merupakan sinyal positif bagi komunitas internasional. Tantangan dan perkembangan dari MK dan KPK itu ialah intervensi politik. Keduanya seringkali menjadi sasaran tekanan politik dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan tugas dan fungsinya. Kelemahan dalam sistem hukumnya ialah yang masih belum sempurna menjadi kendala dalam memberantas korupsi. Sumber daya yang terbatas ialah keterbatasan daya manusia dan anggaran dapat menghambat kinerja MK dan KPK. Reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi dan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai good governance yang melakukan perubahan dan penyelenggaraan pemerintah. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah koordinator bidang pembangunan, kemanusiaan, dan kebudayaan. Sebagai instansi, pemerintah juga memiliki untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang menjadi sasaran reformasi birokrasi di Pemko PMK adalah terwujudnya pegawai Pemko PMK yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima. Sedangkan nilai-nilai yang dijunjung oleh Pemko PMK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Reformasi birokrasi upaya dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya aparatur. Sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi hukum adalah upaya untuk melakukan harmonisasi regulasi, mendorong regulasi dan deregulasi, serta penyederhanaan regulasi pemerintahan hukum dan hak-hak manusia atau Kemenkumham berperan sebagai leading institution dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang hukum. Kemenkumham juga menyelenggarakan pengukuran indeks reformasi hukum atau IRH untuk mengatur reformasi hukum. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers pasca reformasi salah satu pencapaian paling signifikan dari era reformasi adalah diakuinya kebebasan pers sebagai hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi landasan hukum bagi pers nasional yang bebas dari campur tangan pemerintahan. Hak asasi manusia lainnya yang terlindungi selain kebebasan pers, masa reformasi juga membawa angin segar bagi perlindungan hak asasi manusia lainnya, seperti berkebebasan pendapat. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat tanpa takut diintimidasi atau ditangkap. Yang kedua, kebebasan berkumpul. Masyarakat dapat mengadakan demonstrasi atau pertemuan tanpa izin khusus. Hak untuk mendapatkan keadilan. Sistem peradilan yang lebih independen dan transparan menjadikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Partisipasi publik dan masyarakat sipil pada Orde Reformasi ialah mengalami transformasi signifikan selama masa Orde Reformasi di Indonesia. Pasca runtuhnya Orde Baru yang otoriter, ruang demokrasi semakin terbuka memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Peningkatan partisipasi publik ialah pemilihan umum langsung. Salah satu perubahan paling menonjol adalah pelaksanaan pemilihan umum secara langsung untuk presiden dan wakil presiden dan kepala daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung tanpa perantara. Yang kedua adalah keterbukaan informasi. Akses masyarakat terhadap
informasi publik semakin mudah dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan. Yang ketiga adalah berkembangnya organisasi masyarakat sipil. Munculnya berbagai macam organisasi masyarakat sipil seperti LSM, lembaga masyarakat sipil, atau lembaga swadaya masyarakat, dan gerakan sosial semakin memperkuat suara perkembangan. Yang ketiga ada teknologi informasi adalah perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi, mengorganisir diri dan menyebarkan informasi. Media sosial sebagai alat yang efektif untuk memobilisasi massa advokasi. Peran masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam proses reformasi dan demokrasi di Indonesia. Pemisahan Polri dan ABRI TNI. Sebuah tonggak sejarah salah satu peristiwa penting yang menandai era reformasi di Indonesia adalah pemisahan Polri dari ABRI. Keputusan ini merupakan hasil dari tuntutan panjang masyarakat sipil dari berbagai kalangan yang melihat pentingnya adanya pemisahan antara tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas TNI dalam menjalankan kedaulatan negara. Latar belakang pemisahannya ialah dualisme fungsi. Sebelumnya Polri berada di bawah naungan ABRI sehingga tugas dan fungsinya kerang tumpang tindih. Tuntutan reformasi. Munculnya gerakan reformasi yang akhirnya 1990-an membawa angin segar bagi perubahan di berbagai sektor termasuk sektor keamanan. Pelanggaran HAM. Selama Orde Baru, Polri seringkali terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM. Pemisahan diharapkan dapat mencegah keterulangnya peristiwa serupa yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Sebuah simbol reformasi. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia, khususnya pada masa reformasi. Perubahan nama ini tidak hanya sekedar pergantian kata, namun mengandung makna yang lebih jauh dalam, yaitu sebuah upaya untuk memberikan pengakuan atas identitas dan martabat masyarakat Papua. Latar belakang perubahan nama ini ialah diberikan pada masa Orde Baru sering dianggap sebagai simbol dominasi pusat terhadap wilayah Indonesia Timur. Tuntutan masyarakat Papua sejak lama menginginkan pengakuan atas identitas dan hak-hak mereka, termasuk hak menentukan nama wilayah mereka sendiri. Proses perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua terjadi melalui proses legitimasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi dasar hukum bagi perubahan nama ini. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Salah satu langkah signifikan yang diambil pada era reformasi adalah pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan reformasi birokrasi yang lebih luas serta menata ulang sistem pemerintahan yang dianggap terlalu sentralistik dan kurang efisien pada masa Orde Baru. Alasan pembubarannya kendali informasi. Selama Orde Baru, Departemen Penerangan berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah untuk mengontrol narasi publik. Pembatasan kebebasan pers. Departemen ini juga berperan untuk dalam membatasi kebebasan pers dan menghalangi kritik terhadap pemerintah. Tidak efisien, struktur dan fungsi Departemen Penerangan dinilai tidak lagi relevan dengan era reformasi yang menuntut transparansi dan keterbukaan informasi. Departemen Sosial. Birokrasi di Departemen Sosial dianggap terlalu kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Korupsi diduga cukup luas di dalam tubuh Departemen Sosial sehingga program-program sosial yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin justru tidak efektif. Dampak dari pembubaran yang pertama adalah peningkatan kebebasan pers. Keterbukaan Departemen Penerangan membuka ruang yang lebih luas bagi perkembangan media massa yang independen.
Yang kedua, desentralisasi kebijakan sosial. Tugas yang fungsi Departemen Sosial sebagian besar dialihkan ke pemerintahan daerah. Yang ketiga, ada munculnya lembaga baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga baru dan fungsi yang lebih spesifik. Yang keempat, ada tantangan baru. Pembubaran kedua departemen ini juga menimbulkan sejumlah tantangan seperti koordinasi antar lembaga yang kurang efektif dan munculnya masalah baru dalam mengelola informasi dan penanggulangan masalah sosial.